Kalian tahu Mas Bobi Nasution, ya, Gubernur Sumatera Utara, dikata-katain anjing. Udah paten kali rupanya mental kawan ini yang kata-katain ini ya. Gubernur itu, Pak. Abang jago. Aduh, abang jago. Tapi kita lihat dulu ya. Ada alasannya ya, kita lihat dulu. Ya bisa dikelola sama-sama. Jadi tadi kita sampaikan kita kolaboratif. Bobi anjing. Gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu goblok nggak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi anjing PKI ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu perangaimu ya. Sama kayak Jokowi anjing Bukima itu kan? Kalian tuh nggak tahu malu keturunan Dajjal. Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tete sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi anjing tuh sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak anjing, kayak mertuamu. Ngerti? Udah? Paham? Hah? Anjing kau. Istrimu itu ya bawa aku ya? Boleh ya? 2 bulan ya? Dasar bajingan, PKI kau. Keras sekali ya bang kita ini ya. Coba bayangkan kalian, Wak. Pandai kali merangkai kata-kata indah. Dari awal sampai akhir semuanya kata-kata mutiara. Anjing. PKI. Anak Dajjal. Nggak punya otak. Yang parah yang kelima, Wak. Apa dibilangnya? Ku pakai dulu istrimu katanya. Bro begini. Kalau kau ada masalah, ya. Kalau kau ada masalah pribadi sama dia, selesaikan secara jantan. Nggak begitu caranya, Wak. Kehormatan seorang pria itu terletak di istrinya. Ketika kau menghina, apalagi ada pelecehan verbal seperti itu, laki-laki mana yang mau terima? Hati-hati kau. Terlepas dari masalah yang sedang apa sekarang, yang sedang terjadi antara Sumatera Utara dan Aceh, kan begitu. Sekarang begini, memang betul, mungkin kau itu berangkat dari kekesalan hati. Oleh karena ya bukan cuma kau aja ya. Ini minta maaf ya. Untuk saudara-saudaraku yang di Aceh aku minta maaf ya kalau aku ada salah-salah kata ya. Jadi aku sebetulnya juga tidak setuju kalau misalnya 4 pulau yang tadinya milik Aceh itu dipindah tangankan gitu loh ke Sumatera Utara. Aku sendiri pun juga tidak setuju. Walaupun aku ya orang Sumatera Utara nggak setuju. Tapi cuman kan begini ya. Jadi ada ceritanya begini kawan-kawan. Jadi ada 4 pulau ya di Aceh. Yang pertama Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan juga Pulau Mangkir Kete ya. Jadi bisa dikatakan ya 4 pulau ini sekian lama sebetulnya bukan baru-baru ini. Ini sudah lama menjadi rebutan sengketa gitu loh ya. Dari mulai tahun 92 sebetulnya ini sudah jadi masalah ya. Tapi selalu diadakan diskusi ya, diadakan bagaimana tentang kepemilikan dari pulau tersebut ya. Cuman secara histori, secara culture dan juga secara kehidupan bermasyarakat di sana itu rata-rata mereka itu Aceh gitu, saudara-saudara kita yang Aceh gitu, dan mereka nggak terima kalau misalnya wilayah mereka itu dimasukkan ke Sumatera Utara. Nah, Menteri Dalam Negeri tolak ukurnya hanya letak geografis saja. Ya kan gitu. Itu pun juga letak geografis darat ya. Jadi kalau bisa dikatakan ada kekeliruan dulunya, kekeliruan dalam menentukan titik koordinat kan begitu, sehingga 4 pulau ini
dimasukkan ke dalam Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tadinya ini pulau ini berada di wilayah Kabupaten Singkil, Provinsi Aceh, kan begitu. Nah, karena memang letaknya di perbatasan, jadi maklumlah, biasalah itu. Karena kalau misalnya ada tempat-tempat istimewa di daerah perbatasan, biasanya itu jadi perebutan itu, ya, baik antara dua provinsi yang berbeda ataupun antara dua negara yang berbeda. Nah, ternyata kenapa ini jadi perebutan? Ternyata disinyalir ya itu ada kandungan minyak, ya. Ternyata di empat pulau itu ada kandungan minyak, ya. Bagaimana kita tahu ada kandungan minyak? Ternyata tidak jauh dari situ itu ada ada tambang minyak lepas pantai atau offshore, ya. Jadi sudah ada yang beroperasi di sana, ya, offshore oil and gas company. Nah, jadi bisa dikatakan inilah yang menyulut kemarahan dari warga Aceh dan juga dari Gubernur Aceh, ya. Sehingga pada waktu itu ada pertemuan antara Gubernur Aceh dan juga Gubernur Sumatera Utara. Ya, mungkin kurang respek Gubernur Aceh kepada Gubernur Sumatera Utara oleh karena haknya diserobot gitu, ya. Tapi ya dengan santun gitu beliau meninggalkan pertemuan tersebut, ya. Ya, kalau ini aku pujilah, ya. Kita harus objektif, ya. Ya, itu dia. Ya, itulah tandanya kalau kami ini bukan ternak Mulyono. Untuk hal ini Opung Parbelak mendukung rakyat Aceh. Tapi tidak serta-merta penghinaan cacian seperti ini bisa kita toleransi. Nggak boleh seperti itu, ya. Ada prosedur yang harus dilewati. Dan juga kan Mendagri juga Tito Karnavian kan sudah mengatakan bahwasanya ya akan dilakukan evaluasi ulang. Kan begitu. Nah, semua bisa dibicarakan. Jangan tanggapi dengan emosi yang berlebihan. Boleh emosi, tapi jangan keluar kata-kata anjing, dajal. Ya, setelah itu dibilang katanya make istri 2 bulan 3 bulan, kan kurang ajar namanya itu. Coba dulu istrimu kalau dipakai orang. Makanya kawin kau. Kelamaan pula barang itu nggak dipakai, jadi berkarat lah jadinya. Jadi istri orang pula yang mau kombat. Nggak tahu gua istri gubernur, kurang ajar. Tapi kita lihatlah bentar lagi kalau nggak diangkat polisi kawan ini, nanti gua ajak pun jalan-jalan ke IKN. Kurasa ini bawaan stres ini. Ya mungkin gajinya nggak naik-naik, ya kan? Nggak dapat lembur, kan begitu. Jadi nanti mau gua ajak dulu nih ke IKN ini. Jadi Opung Parbelak beserta YouTuber Nusantara beserta Abang Jago ini akan berangkat ke IKN. Biar jumpa dulu dia sama Bapak Jokowi langsung. Kalau mau. Pertama kalau mau, baru yang kedua kalau sempat. Ya kalau memang udah masuk sel dia, kayak mana ngajaknya? Ya, jadi Opung Parbelak dan juga YouTuber Nusantara akan berangkat bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo. Ya, ini sekedar mengingatkan kalian semuanya. Kita akan berangkat ke IKN. Kemungkinan besarnya tanggal 15 sampai tanggal 20 kita akan ada di IKN. Bagi penonton Opung Parbelak jangan tanya-tanya lagi, kapan Pung? Kasih tahu ya Pung, aku nggak sempat memberitahu secara pribadi. Kalian pantau aja terus ya video Opung Parbelak, update terus ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah berkontribusi ya. Besar kecilnya aku mengucapkan terima kasih banyak. Hanya Tuhan yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membalaskannya berlipat-lipat kali ganda. Amin amin ya robbal alamin. Ya, dan juga bagi kalian yang ingin berkontribusi, bagi saudara-saudaraku yang ingin berkontribusi, ya di sebelah kanan ada nomor rekening dan di sebelah kiri ada nomor WA ya. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian semuanya.
Ya. Jadi ya ini video ini ku dapat ya, memang kemarin itu banyak berseliweran kan begitu, snack video, TikTok, ya Facebook dan lain sebagainya. Setelah ku cari ya, kawan ini ternyata nama akunnya itu ini dia ya, Mayoret. Yang ini dia nama akunnya ya. Jadi setelah ku cari-cari videonya itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Brother, percuma kau hapus itu, ya kan? Udah terlanjur viral. Udah terlanjur masuk juga video itu jadi berkas, ya, untuk melaporkan kau ke kantor polisi. Jadi aku berpikir tadinya kawan ini tinggal di luar negeri. Ya kan begitu. Kan biasa itu banyak orang yang menghina-hina presiden, menghina agama, menghina suku tertentu. Ternyata mereka itu tinggal di luar negeri. Makanya sesuka hati mereka, kan begitu. Ya kan kukira lah yang tinggal di luar negeri atau kerja di luar negeri. Rupanya enggak. Hati-hati kau kawan. Itu mukamu itu pakai filter kan. Tapi di dalam apamu itu, di dalam akun TikTokmu itu, kelihatan itu muka-muka yang nggak pakai filter. Panjang rambut dia, cepat-cepatlah kau botak. Jadi sebetulnya ya bukan banyak. Kalau aku bilang sih hampir semuanya ya warga di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ya itu tidak setuju dengan hal tersebut. Wajar ya, wajar. Tapi dalam menyikapinya aku perhatikan semuanya santun-santun kok. Ya. Saudara-saudaraku yang dari Aceh itu santun-santun, enggak kayak gini gitu. Dan suka kali memang ini, biar tahu kalian ya, konten-kontennya itu memang konten-konten gimana ya, suka cari masalah gitu loh ya. Dan ini berangkat sebetulnya bukan dari kekecewaan dia terhadap pemerintahan dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri gitu. Tapi memang dasar ini memang pembenci Bapak Jokowi. Ada buktinya rupanya, Bung? Ada. Ku tunjukkan buktinya sama kalian. Ayo. Ini dia. Dijelek-jelekin saya juga diam. Anjing. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Anjing kau. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Terus kalau disuruh tunjukin ijazahmu gimana? Saya akan lawan. Bangsat, anjing. Jangan. Udah kelihatan kan bahwa dia itu pembenci Jokowi. Jadi berangkatnya itu dari kebencian terhadap Bapak Joko Widodo. Coba lihat dia ya. Dia punya masalah. Katakanlah itu masalah. Katakanlah itu terbawa perasaan. Dia benci sama Gubernur Sumatera Utara. Nyampe ke Bapak Jokowi. Dibilanglah Bapak Jokowi itu anjing Pukima, anak Dajjal, PKI, ya kan? Berarti ini sudah menandakan bahwasannya dia ini pembenci Bapak Joko Widodo. Jadi berangkatnya bukan dari keprihatinan yang dirasakan ya pemerintahan Aceh, bukan. Tapi dia ini berangkat dari kebencian. Udah kelihatan kan moralnya. Tapi ingat ya teman-temanku, ya dari suku lain, dari provinsi lain, dari manapun, ya ini tidak mewakili sifat atau karakter asli dari saudara-saudara kita di Aceh. Enggak. Tidak. Ya. Aku mulai zaman sekolah, aku bersahabat dengan orang Aceh, dengan temanku yang dari Aceh, ya. Mereka baiknya minta ampun. Ya, baik sekali. Apalagi mereka itu tipikalnya, kalaupun dari suku lain ada orang datang ke sana, ya, kalau mereka itu menyediakan kopi atau suguhan contohnya, mereka ya kita itu harus menerimanya. Karena apa? Mereka itu tidak maksudnya gini, mereka itu nggak suka kalau misalnya kita menolak pemberian mereka. Karena apa? Kalau mereka sudah memberi kepada kita segelas kopi, itu artinya mereka sudah menganggap kita sebagai keluarga. Nah, kalau ini yakin aku ini nggak pernah kasih kopi sama kawannya ini.
Ku tengok pun juga di dalam video-videonya, ya yakin aku dia ini. Kalian cek aja Mayoret, ya Mayoret itu, kalian cek aja, ya itu nampak kali dia itu bekerja di dalam negeri dan dia ini mekanik gitu loh, ya. Jadi apa namanya dia ini skill ya, kalau nggak salah itu dalam memperbaiki alat-alat berat kan begitu. Maunya kau gunakanlah skillmu itu dengan baik. Kalau mau bikin konten itu konten-konten bagaimana cara membuat cara memperbaiki alat berat. Kurasa itu lebih bermakna dan juga itu kau bermanfaat bagi orang lain. Ini apalah manfaatnya ini? Dan tahu kalian ya, ternyata ya melalui video ini orang ini sudah dilaporkan. Ayo kita lihat dulu relawannya Bobi Nasution gak tinggal diam, laporkan. Saya selaku relawan Bobi dari Parhobas, pelayan rakyat Ormas Bobi Surya, datang ke Polda Sumatera Utara bersama dengan beberapa ketua-ketua relawan. Kita ingin melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Dewan Pembina kami, Bapak Bobi Apip Nasution, dalam muatan konten @trax313_. Yang paling mendasar dalam muatan konten itu penghinaannya, boleh aku pakai istrimu 3 bulan. Itu bagi kami pelecehan verbal dan juga termasuk cyberbullying di media sosial. Miriang lah kau kawan, miriang. Aduh, bisa kan disampaikan dengan cara santun, kan begitu. Atau kayak Opung Parbelak gini, iya kan? Contohnya mengungkapkan kekesalan dengan ini, dengan oknum ini, dengan ketawa-ketawa. Ketawa lepas tapi minusuk. Ya, bayangkan itu, saya berbullying. Percuma kau hapus itu videomu, Ini ada lagi. Kami relawan Populova menyampaikan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam atas pernyataan keji yang dilontarkan oleh pemilik akun Mayoret terhadap pembina kami Populova, Bapak Bobi Nasution. Pernyataan tersebut bukan hanya menghina beliau secara pribadi sebagai kepala daerah, tetapi juga secara terang-terangan menyerah kehormatan keluarga besar, termasuk istri mertua yang selama ini kami hormati. Kami mendesak Kapolri dan khusus Kapolri Aceh untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku penghinaan tersebut. Kami beri peringatan keras, jangan memainkan martabat Bobi Nasution yang adalah pembina Bobi Lovers. Kami Bobi Lovers menjadi garda terdepan untuk pembina Bobi Lovers. Bobi Lovers, jaya! Tepuk tangan dulu. Tapi jangan bikin cuma bikin pernyataan, Pak. Bikin laporan lah. Bikin laporan biar efek jerahnya terasa gitu loh, ya. Ya, boleh nggak santun, boleh keras, boleh kasar, tapi jangan ada unsur penghinaan seperti itu, ya kan? Apalagi ini seorang kepala daerah loh, ya kan? Jujur saja, kalau misalnya itu terjadi kepada kami warga Sumatera Utara, kami juga pasti akan marah. Kami maklumi itu. Jadi untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang dari Aceh, Provinsi Aceh, apa yang dilakukan oleh relawan Bobi ini, ya, kalaupun mereka melaporkan si Mayoret ini, ya, itu tidak serta-merta mereka itu sedang dalam konteks setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah. Mereka hanya tidak terima dengan penghinaan, ya. Kan bisa dengan cara lain gitu loh, ya. Dengan cara diskusi, musyawarah,
ya, atau misalnya dengan cara hearing. Tapi nggak tahu lah orang kayak gini bisa nggak diajak diskusi. Ya, dan aku perhatikan banyak saudara-saudara di di Aceh, ya, itu mendukung dengan apa yang dilakukan kawan ini. Tapi kayaknya terlalu berlebihan lah, ya. Terlalu berlebihan lah, ya. Jadi ya gimana pun juga, ya kalau memang ini mau dibawa ke jalur hukum, ya mau bilang apa juga, aku nggak bisa bantu. Emang mau bantu apa kau, Bung? Ya, masalahnya di sini ada kata-kata hinaan itu loh, ya. Siapapun, ya, walaupun aku nggak suka contohnya misalnya dengan Dokter Tipa, Suryo, ya kan, Egy Sujana, Rocky Gerung dan segala macamnya itu, ya. Kalian perhatikan, aku nggak pernah melontar-lontarkan kata-kata anjing, pukima, anak dajal, ya, aku sama-samakan dengan binatang, nggak pernah, ya kan. Ya karena memang kita harus tahu batasan lah, ya. Yang kita benci itu tingkah laku mereka, bukan orangnya, bukan personalnya. Makanya aku nggak pernah aku sangkut pautkan dengan personalnya, kehidupan pribadinya. Contoh Roy Suryo gitu kan, mengenai bawa istrinya Dokter Tipa kemarin waktu itu bikin di media sosial X, ada netizen yang menjawab, ya kan, oh ternyata ini Dokter Tipa ya. Ini rupanya anakmu ya, dibikin di situ foto anaknya Dokter Tipa. Kan begitu. Kalau ku angkat itu jadi berita sebetulnya bisa jadi berita besar kan begitu. Tapi nggak sampai segitunya Bung Parbella. Gitu dia, ya harus menjaga etika lah. Kalaupun diketawa-ketawain bukannya nggak menjaga etika, ya ketawa-ketawa itu karena memang melihat tingkah laku mereka itu. Melihat kebodohan mereka, melihat bagaimana mereka itu saking bencinya dengan Bapak Joko Widodo, nggak ngerti lah, kan begitu, ya. Nah, jadi kalau kau perhatikan, ya, ini orang nggak ada niat untuk minta maaf, ya, dan dia ini nggak menyesali gitu, dia tidak menyesali sedikit pun, ya, apa yang dilakukannya. Kalian perhatikan aja itu. Nah, dia bilang di sini dasar manusia rakus, ya. Demi Allah, walaupun saya ditangkap, jangan harap saya minta maaf, apalagi nunduk sama keluarga seseraka anjing. Kan begitu, ya. Jadi memang tidak ada niat dari kawan ini untuk minta maaf. Abang jago. Aduh, abang jago. Ngerasa dia ada yang mendukung, kan begitu. Tapi walaupun banyak yang mendukung kau kawan, ya. Ya kalau misalnya kau itu mengatakan bahwasanya kau nggak mau minta maaf, ya itu hakmu, terserah samamu, kan begitu, ya kan. Tapi ya proses hukum terus berjalan. Tapi ingat ini ya, kalaupun ini diangkat, ya, maksudnya naik ini ke laporan kepolisian, ya, itu bukan artinya bahwasanya kami setuju dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Lagian begini juga, ya. Kenapa kawan-kawan ini mencak-mencak, ya, ya, disalah-salahkan Bapak Joko Widodo, kan begitu. Sekarang yang jadi permasalahan kan antara pemerintahan Sumatera Utara, setelah itu Aceh, dan juga Kemendagri, kan begitu. Kok nyampe-nyampenya ke Jokowi? Aku tengok juga, ya, yang komentar-komentar itu, ya, para pembenci Jokowi itu, ya, itu mereka menyangkut pautkannya dengan Jokowi, kan begitu. Ada yang bilang, ya kan, dasar Mendagri ternak Mulyono, ya. Setelah itu ada lagi yang bilang, ya, inilah risiko kalau negeri ini dikuasai oleh Mulyono dan keluarganya. Banyak. Dan tahu enggak kalian, ya, ada isu, ya, kalau penyerobotan itu dimaksudkan pemerintah untuk memberikan 4 pulau itu menjadi hadiah kepada Bapak Jokowi.
Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tiup lilinnya Pak Jokowi. Bapak dari Kementerian Dalam Negeri Pak, kami menghadiahkan 4 pulau Pak. Terlalu mengada-ada. Ya, orang kaya mana menghadiahkan sama seorang Joko Widodo pulau? Janganlah bikin hoax yang gak ya, memang kayak gitulah, ya kan? Jadi itu makanya Opung Parbelak ya memberikan kalian informasi yang sedetail-detailnya bahwasanya mengenai Joko Widodo ya dihadiahi 4 pulau dari Aceh itu tidak benar. Gagak aja. Kalau hadiah itu ya hadiah mobil lah paling mewah. Pulau. Nah sekarang begini ku bilang ya. Bapak Jokowi 2 kali pemilihan. 2014, 2019. Ya. Itu nggak pernah menang di Aceh. Aku perhatikan 2014 ya. Bapak Jokowi dapat suara itu 500.000. Ya. Bapak Prabowo itu dapat 1 juta sekian. Ya. Bisa dikatakan memang rakyat Aceh ini nggak terlalu suka ya Bapak Joko Widodo mayoritas kan kita kan berdasarkan angka ya berdasarkan statistik 2 kali pemilihan kalah di Aceh. Tapi ini tidak menutup hati Bapak Joko Widodo untuk tidak memperhatikan Aceh. Ya. Banyak sekali dokumen ya banyak sekali artikel-artikel yang menunjukkan bukti-bukti menunjukkan bagaimana dulu Bapak Joko Widodo itu juga memperhatikan rakyat Aceh. Ada kunjungan ya, setelah itu ada meresmikan jalan impres desa. Setelah itu datang ke pembukaan PON ya. Pokoknya banyak lah. Bisa dikatakan ya Aceh itu tidak luput dari perhatian Bapak Joko Widodo. Begitu ya, itu hak mereka ya. Hak mereka untuk tidak